Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya atap rumah warga roboh ditimpa pohon. Tak hanya itu, sejumlah pohon di beberapa kawasan tumbang hingga menutup jalan. Petugas gabungan dari BPBD Kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pemotongan dengan gergaji besi. Hujan deras yang melanda kota Surabaya berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Diselingi angin kencang sekitar 10 menit hingga membuat porak-poranda sejumlah kawasan di pusat kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kalau Anda memiliki ijazah asli from the beginning, 2-3 tahun yang lalu, Anda akan tunjukkan. Apalagi Anda kepala negara ditanya. Jadi, ketika kemudian ada Andi Aswan nunjukkan scan yang katanya scan asli tapi nggak ada tapi palsu tapi bohong dan sudah kemudian dilaporkan Polda Metro ya. Bareskrim menunjukkan yang juga nggak jelas itu. Kemudian siapa lagi Dian Sandi menunjukkan yang nggak jelas itu. Lalu semua Anda mengatakan itu semua bukan yang asli. Yang asli adalah pada tanggal 15 Desember 2025. Semua kita. Bayangkan dokumen sepenting itu baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 sementara perdebatannya 3 tahun yang lalu. Masuk akal nggak? Make sense nggak? Yang masuk akal adalah dokumen itu baru diadakan hari ini. Ya. Itu yang masuk akal. Abang untuk dokumen itu palsu. Abang iya, ijazah itu palsu. Baru diadakan minggu kemarin. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Ini penting. Jadi waktu ditunjukkan itu di Polda itu baru dibuat. Ya ini tuduhan Bang Refli nih. Jadi kok tuduhan gimana? Tadi baru dibuat. Keyakinan itu nggak bisa dikriminalisasi. Pendapat saya adalah bahwa dokumen yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 bukan dokumen asli. Dan itu sama dengan keyakinan Roy Suryo 99,9 itu palsu. Bang, itu baru dibikin. Bentar, jadi selama ini sebentar, Bang, saya sebentar serius nih Bang Refli. Abang orang hukum Bang, masa bicaranya judgment Bang itu nggak benar Bang. Dari mana Abang bisa mengatakan bahwa 99% itu palsu Bang? Bro, ya. Judgment itu setelah kita melihat bagaimana dokumen itu diperlihatkan oleh Polda Metro Jaya. Saya hadir kan di dalam gelar perkara khusus. Satu, kalau kita menggunakan prinsip good governance, clean government, ketika itu tidak boleh difoto, tidak boleh disentuh, tidak boleh macam-macam, diperlihatkan pada saat terakhir jam 11 malam, maka logika kita akan mengatakan there must be something wrong, ya kan? Karena itulah saya rely on dengan beliau. Beliau sebagai seorang ahli telematika yang juga mantan fotografer langsung melihat ini fotonya nggak benar. Ini bukan foto yang berusia 40 tahun. Saya percaya sama judgment beliau. Bang, saya boleh kita pakai nyatakan logika saya akan lebih percaya kepada saudara Rifai dan kawan-kawan. Karena mereka sudah melihat ijazah itu. Karena beliau sudah pasti lihat. Satu, kalau abang mengatakan tadi bahwa sengaja dibuat jam 11 malam baru diperlihatkan ijazah itu, pada faktanya saudari Elida Neti sebagai klaster pertama yang ikut di dalam gelar perkara dimaksud, dia menyatakan bahwa pagi hari itu dia melihat. Anda percaya dengan Elida Neti? Ya. Siapa itu? Elida Neti. Anda percaya sama Elida Neti? Kalau saya tidak percaya kepada Elida Neti, saya nggak percaya sama abang juga dong. Iya. Nah, karena abang bukan ahli di bidang itu. Percaya sama saya, maka saya katakan kalau kita ingin persoalan ini jelas, palsu atau tidak, ayo ke pengadilan. Jangan lagi diperlama-lama sehingga ini membuat rakyat menjadi kisruh. Pengadilannya. Apa kabar? Yai boleh sedikit Yai. Hah? Sedikit aja Gus. Undangannya. Pak Yai jangan sekaya. Boleh ngajuan Pak Yai. Pak Yai izin Yai. Kemarin kan sikap MUI ini kan menolak BOP ya Yai. Kita kan mau dengar dulu. Apa presiden mau bicara apa? Kita ingin dengar dulu kemarin kayaknya. Mulai kemarin lusa kayaknya. Karena selama ini kan informasi belum resmi yang kita dapatkan, sehingga kita sangat berkepentingan untuk mendengar secara langsung
karena beliau yang lebih tahu apa yang menjadi dasar dan apa yang menjadi tujuan kenapa Indonesia bergabung di Board of Peace ini. Apa yang Bapak akan sampaikan? Itu gimana sih sikapnya dari? Ya kalau kita menyampaikan kita yang masalah lah. Kita pertama kita sebagaimana di dalam Al-Quran kita tidak boleh memperbudak umat manusia. Dalam Undang-Undang Dasar kita juga pembukanya menolak segala bentuk penjajahan, harus dihapuskan. Yang ketiga tentu tinggal strateginya bahwa kita adalah membela kemerdekaan Palestina. Maka kita ingin mendengar penjelasan dari Pak Presiden mengapa Indonesia bergabung. Mungkin masih ada perbedaan pandangan yang mungkin itu karena belum tersampaikan secara utuh apa yang menyelandasi keputusan dari Bapak Presiden dan keputusan pemerintah, termasuk di situ kan ada poin-poin yang diatur di dalam Board of Peace yang itu juga menjadi bahan pertimbangan yang barangkali ini belum tersampaikan secara utuh gitu. Nah, saya rasa forum siang hari ini juga bagian dari yang memungkinkan untuk Bapak Presiden nanti bisa jadi akan menyampaikan gitu, poin-poin tersebut dengan harapan ini semua bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya atap rumah warga roboh ditimpa pohon. Tak hanya itu, sejumlah pohon di beberapa kawasan tumbang hingga menutup jalan. Petugas gabungan dari BPBD Kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pemotongan dengan gergaji besi. Hujan deras yang melanda kota Surabaya berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Diselingi angin kencang sekitar 10 menit hingga membuat porak-poranda sejumlah kawasan di pusat kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kalau Anda memiliki ijazah asli from the beginning, 2-3 tahun yang lalu, Anda akan tunjukkan. Apalagi Anda kepala negara, ditanya. Jadi, ketika kemudian ada Andi Aswan nunjukkan scan yang katanya scan asli tapi nggak ada tapi palsu tapi bohong dan sudah kemudian dilaporkan Polda Metro Bareskrim menunjukkan yang juga nggak jelas itu. Kemudian siapa lagi Dian Sandi menunjukkan yang nggak jelas itu. Lalu semua Anda mengatakan itu semua bukan yang asli. Yang asli adalah pada tanggal 15 Desember 2025. Semua kita. Bayangkan dokumen sepenting itu baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 sementara perdebatannya 3 tahun yang lalu. Masuk akal nggak? Make sense nggak? Yang masuk akal adalah dokumen itu baru diadakan hari ini. Ya. Itu yang masuk akal. Abang untuk dokumen itu palsu. Abang ijazah itu palsu. Baru diadakan minggu kemarin. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Ini penting. Jadi waktu ditunjukkan itu di Polda itu baru dibuat. Ya ini tuduhan Bang Refli nih. Jadi kok tuduhan gimana? Tadi baru dibuat. Keyakinan itu nggak bisa dikriminalisasi. Pendapat saya adalah bahwa dokumen yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 bukan dokumen asli. Dan itu sama dengan keyakinan Roy Suryo 99,9 itu palsu. Bang, itu baru dibikin. Jadi selama ini Bang, saya sebentar serius nih Bang Refli. Abang orang hukum Bang, masa bicaranya judgement Bang itu nggak benar Bang. Dari mana Abang bisa mengatakan bahwa 99% itu palsu Bang? Judgement itu setelah kita melihat bagaimana dokumen itu diperlihatkan oleh Polda Metro Jaya. Saya hadir kan di dalam gelar perkara khusus. Satu, kalau kita menggunakan prinsip good governance, clean government, ketika itu tidak boleh difoto, tidak boleh disentuh, tidak boleh macam-macam, diperlihatkan pada saat terakhir jam 11 malam, maka logika kita akan mengatakan there must be something wrong, ya kan? Karena itulah saya rely on dengan beliau. Beliau sebagai seorang ahli telematika yang juga mantan fotografer langsung melihat ini fotonya nggak benar. Ini bukan foto yang berusia 40 tahun. Saya percaya sama judgement beliau. Bang, saya boleh nyatakan logika saya akan lebih percaya kepada saudara Rifai dan kawan-kawan. Karena mereka sudah melihat ijazah itu. Karena beliau sudah pasti lihat. Satu, kalau Abang mengatakan tadi bahwa
sengaja dibuat jam 11 malam baru diperlihatkan ijazah itu. Pada faktanya, saudari Elida Neti sebagai klaster pertama yang ikut di dalam gelar perkara dimaksud, dia menyatakan bahwa pagi hari itu dia melihat Anda percaya dengan Elida Neti? Ya. Siapa itu? Elida Itu Neti. Anda percaya sama Kuasa Elida Neti? hukum, loh. Kalau Anda saya tidak percaya? percaya kepada Elida Neti, saya nggak percaya sama abang juga dong. Iya. Nah, Nggak karena apa-apa abang bukan dia. ahli di Anda bidang tidak itu. percaya sama saya, nggak maka saya apa-apa. katakan Tapi kalau kalau Anda kita percaya pada ingin Elida persoalan Neti, ini itu jelas, persoalan. palsu atau tidak, ayo ke pengadilan. Jangan lagi diperlama-lama sehingga ini membuat rakyat menjadi kisruh. Pengadilannya